Hello, hello, hello. Welcome to Weekly Midnight Radio. I'm Adli, the host and the owner of this Weekly Midnight Radio program. Through this program, you could learn about various notable games, in my opinion, and then you could also learn about various streamers on Twitch. This podcast contains highlight from the program which aired live on Twitch every Saturday at 9 p.m. The new episode in this podcast will be available every Monday. Thank you for listening to this podcast, and if you enjoy the content, please consider donating to help me produce more great content in the future. Thank you so much. Welcome back to Weekly Midnight Radio episode 56. Selamat datang kembali di Weekly Midnight Radio episode ke-56. Baik, kita lanjutkan. Tadi ada 3 lagu Journey on September dari Gangga, di request oleh bintang tamu kita pada malam hari ini, Mas Yo. Kemudian ada I Don't Care dari Ed Sheeran serta Justin Bieber, di request oleh Mas Kun. Ada Every Breath You Take dari Deep Chills, di request oleh Joe_Nathan. Kini kita akan masuk ke segmen kedua, masih bincang-bincang dengan bintang tamu kita pada malam hari ini, Mas Yo. Iya, baru segmen kedua. Wow. Wow. Baik, kita Alright. masuk ke segmen Shall kedua, Stories Behind Streaming Scene of Guest Star. Sementara itu mau mengingatkan bagi para penonton dan para pendengar, kalau ingin bertanya silakan gunakan channel poinnya 99 via teks di chatroom atau 369 via audio. Kalau mau request lagu juga silahkan gunakan channel poinnya 189 channel poin saja. Iya kan? Di sini, bawah sini. Di sana di ujung. Iya, betul, di ujung sini. Betul. Kita lanjut kalau begitu. Mari kita mulai ke pertanyaan pertama dari aku. Ada kebiasaankah yang dikerjakan sebelum atau pas lagi streaming? Nggak kebayang kah? Dulu ada. Nggak, lagi mikir, lagi inget-inget. Dulu ada. Tapi sekarang tidak lagi. Dulu muter lagu kencang-kencang biar moodnya enak. Jadi kayak di scene yang starting soon gitu. Iya. Kalau pengen moodnya kenceng, pengen moodnya enak gitu, happy, putar lagunya yang enak, yang upbeat, Iya, yang paham. keras-keras kayak gitu. Tapi kalau emang moodnya ceritanya lagi santai atau tone-nya yang rendah banget, ya putar lagunya kayak gitu aja sih. Itu dulu, sekarang tidak lagi. Nah, sekarang kalau mau nge-live cuma buka Streamlabs. Kalau misalnya main Valorant, aku suka gonta-ganti, ada meme gitu. Yang kayak di klip yang tadi tuh, yang Valorant itu tuh, di sebelah kanan ada meme, aku gonta-ganti itu aja, aku stok meme aja. Oh, yang tulisan doang. Yang gambar sama tulisan gitu yang di kanan. Iya. Itu udah gonta-ganti itu aja. Oke. Itu Oke. aja. Kita lanjut kalau begitu. Ya? Ini BTW ada komentar, sapa aku bang. Apakah itu termasuk habit yang sering dilakukan? Itu habitnya dia. Kenapa begitu? Itu lebih tepatnya habitnya bapak-bapak itu minta disapa. Oh, as in kalau misalnya datang ke chatroom kemudian sapa aku bang, begitu. Ke semua streamer sih sebenarnya. Dia kenal sama Baby Rek tuh lucu sebenarnya. Maksudnya mengenal dia tuh lucu sebenarnya. Kenapa? Bapak misterius, lucu deh. Seneng kan kenal sama dia walaupun nyebelin. Maaf, kepotong iklan charger. Iklan charger yang mana? Aku tidak dapat iklan BTW. Itu aku baca charger itu barusan yang tadi ngasih casan. Oh, I see. Iklan. Terus gimana? Ini kan dibilang sapa aku bang, itu kan termasuk ciri khas ya. Jadi kan bisa dikenal ya. Itu Bosan ciri tidak? khasnya dia aja sih. Enggak lagi. Nggak bosan? Bosan apa enggak kan? Iya. Enggak. Oke. Selama 2 tahun konsisten seperti itu kan? Konsisten menyapa Baby Rek karena dia minta disapa. Saja. Oh, astaga. Apa? Wait. Kayaknya aku ngerti deh maksudnya baby ini. Apa? Bentar ya. Aku salah nggak sih? Iya nggak sih? Oh, astaga. Aku tuh gobloknya. Ini nih. Bodohnya aku sampai lupa sendiri fitur di channelku. Apa? Ada channel point. Jadi Kenapa? kayak
channel point, namanya sapa aku mas gitu. Oh. Then I say hello, welcome to the stream atau what's up, what's good. Sebenarnya tujuannya adalah ini kayaknya aku lupa, aku kayaknya nggak pernah ngomong di Twitchku sendiri, anjay. Kenapa tuh? Eksklusif. Iya, kenapa? Nggak, kayaknya ya kalau aku nggak salah aku nggak pernah cerita. Tapi sebenarnya tujuannya adalah karena aku di saat closingan aku suka menyebutkan siapa aja yang udah mampir. Oh, aku juga seperti itu. Jadi kalau misalnya chatnya lagi rame, terus kita nge-scroll udah mentok nggak ketemu, aku lihat tuh resennya siapa yang redeem. Jadi aku recap siapa yang mampir, siapa yang nge-sub, siapa yang nyawer, siapa yang nge-raid. Oh. Aku nge-recap gitu. Itu Oke. sebenarnya tujuannya itu untuk recap di akhir. Oh, oke, paham. Itu aku jadikan itu yang aku jadikan habit. Oh, thank you banget for the reminder, baby Rick, I love you. Gak pakai muah-muah ya, Lavin? Itu aku jadikan habit mau pas closingan ada orang atau nggak ada orang. Oh, oke. Jadi misalnya pas closingan masih ada yang nongkrong, Iya. satu kita sebut semua. Nggak ada. Pas udah beres stream, mau closingan nggak ada orang, kita sebut aja semua. Kita recap. Aku begitu. Ya, itu habit. Oh, oke. Betul. Thank you for the reminder. Baik. Kita lanjut, ada pertanyaan tadi dari Randy 1287. Pernah nggak lagi bad mood tapi harus streaming? Seingatku enggak. Paling kamu kayaknya lagi streaming kemudian jadi bad mood, mungkin gara-gara mungkin nggak bagus mainnya. Gara-gara lu streak betul, raging kayak kenapa gue bodoh banget. Soalnya beberapa yang aku lihat main kompetitif juga sering begitu. Iya, itu awalnya basic. Good mood, kemudian gara-gara jelek jadinya bad mood. Aku tuh bisa bete kalau lagi streaming Valorant ya. Aku tuh bisa bete kalau walaupun misalnya aku menang terus tapi mainku jelek, aku bisa bete. Kemudian langsung end stream. Kayak Enggak. yang klip Jumawa tadi. Itu cuma itu gimmick kan? Itu gimmick. Ya, Itu paham. gimmick kok. Terus itu balik lagi. Enggak langsung end stream. Tetap berusaha. Tetap ya udah sampai capek aja, sampai capek main kayak udah capek atau udah mau tidur gitu. Atau kayaknya udah kemalaman deh, atau kayaknya udah kebanyakan deh kita main game. Trik klasik ya untuk mundur dari stream. One more. Itu kata-kata jahanam itu. Aduh ya Tuhan, one more sampai pagi ya. Tiba-tiba BTW beneran jam 7. Betul. Jadi jawabannya pernah nggak lagi bad mood tapi harus streaming? Seingatku enggak. As long as I remind today, no. BTW kalau misalnya lagi sedih berkaitan dengan habit yang dulu dikerjain pas di awal-awal streaming, milih lagu yang bagus biar upbeat. Pernah tidak ya pas lagi galau, kemudian pilih lagu yang galau, tapi kemudian streaming? Pasti pernah. Kan itu bawaan jadi down ya? Pasti pernah, tapi nggak ditunjukin atau nggak diceritain galaunya kenapa. Why? Kan tidak ada hubungan parasosial dong jadinya dengan para viewer yang telah menonton. Nanti viewer kan jadinya kan nggak bisa bertanya-tanya, Mas Adli kenapa? Kan nggak bisa sosok care gitu. Nggak ada begituan kah? Kalau yang aku sadar, kalau aku streaming itu yang sering aku lakukan adalah ngeluh aja, nggak usah diceritain kenapa. Karena bukan momennya. Kayak datang streaming terus gue sedih, aku biasa cerita kalau aku lagi seneng. Oh, kalau lagi sedih nggak cerita? Nggak. Oh. Kayak on stream nih. Oke, misalnya on stream starting scene. Kalau ada yang ngajak ngobrol dulu before game, aku akan ngewaroin. Aku akan mau dengan senang hati ngobrol karena aku senang ngobrol. Lihat kita satu section sampai 2 jam. 2,5. Iya, dikoreksi lagi sampai 2,5 kayak gitu. Aku senang ngobrol. Oke. Aku senang banget ngobrol. Kopi gue tadi enak banget deh gitu. Atau enggak, gila tadi gue makan bakmi enak banget. Bakminya emang itu aja tapi ya enak. I appreciate every little things gitu loh. Okay. Atau enggak anjir gue tadi bikin kopi itu gue nyeduh kopi itu beans dari 3 bulan yang lalu, pas gue seduh rasanya kayak gembok anjir kopinya gitu. Oke. Itu kan bagian dari ngeluh ya.
Iya Kayak betul. gitu aja. Hah. Kayak bukan yang tapi kayak cerita. Oh ya gue sedih misalnya gue lagi berantem sama teman gue tuh, gue lagi berantem sama pacar gue. It's not, kalau bukan tempatnya aku tidak akan ngomongin. Oh, Karena bukan oke. karena bukan tempatnya kayak. eh dan mungkin aku tidak suka menjual kesedihan. Oke. Bukan, kalau bukan tempatnya untuk sedih kenapa harus sedih? Kalau bukan momennya untuk sedih kenapa harus sedih? Oke, Kan terbayang. ice stream main game misalnya begini atau ice stream begini, Hmm, itu kan kuncinya kan interaction. betul. Itu kuncinya kan interaction. Hmm. Ya udah kita interaksi aja yang menyenangkan dan having fun. Oke. Buat interaksi sama buat having fun kan. Ya. Ice stream tuh. Makanya kenapa tadi kan aku tidak pernah kalau bad mood aku paksain streaming. Hmm. Pertama karena tidak pernah ada kewajibannya. Kayak aku tidak pernah dibayar untuk, ya pernah sih sekali, tapi aku nggak pernah ada momen yang aku harus streaming jam segini sampai jam segini untuk mempromosikan apa aku dibayar. Tapi Hmm. aku bad mood jadinya aku streaming, nggak pernah, belum pernah. Oke. Tapi kalau misalnya aku streaming, Ya. aku mau streaming tapi aku nggak mood. Tergantung apa yang bikin nggak moodnya sih, kayak sampai yang sekiranya bikin kayaknya jadi nggak asik deh gitu, nggak streaming. Atau sesimpelnya kan streaming kita buat have fun. Hmm. Kalau guanya lagi nggak having fun, gimana caranya gue bisa nge-deliver fun ke lo orang yang lihat? Oh, oke, paham. Itu salah satu alasan saya sempat hilang lama. Iya, karena rasanya nggak ketemu yang fun itu apa kan ya? Iya, kayak eager. Dan aku nggak pernah mau yang kayak cerita. Aku tuh nggak bisa yang kayak, oke, gue mau hiatus, kayaknya gue mau off dulu deh berapa lama. Oh, Nggak bisa, why? karena aku moody. Bisa aja tiba-tiba, aduh pengen streaming deh. Streaming apa ya? Main Valo ada temannya nggak ya? Ada. Oke, let's go. Ada yang nonton, ada yang nggak nonton, nggak apa-apa. Atau streaming main apa ya? Main FIFA gitu. Ada yang nonton, nggak ada yang nonton, nggak apa-apa. Ini Jadi BTW apa sih? Kalau misalnya kamu kayak hiatus tadi nggak update ke Discord bilang kalau misalnya aku kayaknya nggak bakal stream dari last sini. Nggak begitu kah? So they just live on not knowing anything. Nggak ada yang kepo, nggak ada yang tanya-tanya begitu kah? mungkin ada yang nanya, mungkin pas aku stream kayak ada kemana aja mas gitu. Ada yang nanya pas stream lagi. Atau enggak misalnya aku mampir ke stream mereka gitu, saya hai aja ngobrol bareng 10-20 menit chatting. Oh, dan mereka kayak nggak ngerasa kesel kalau misalnya kamu teh hilang. Oh aku nggak tahu, jangan tanya aku. Harus tanya sama mereka. Harus tanya sama, apakah mereka kesel? Aku nggak tahu, tapi yang aku bilang adalah kalau guanya lagi nggak ngerasa fun, guanya lagi nggak having fun, gimana caranya gue bisa nge-deliver fun? Aku pernah ngomong gitu kalau nggak salah. Tapi nggak tahu ada yang nonton apa enggak. Nggak inget. Tapi itu, kalau aku lagi nggak ngerasa fun, ya gimana gue mau deliver fun ya ke orang? Oke. Karena expression is everything kan. Oke. Ini BTW kamu juga webcam doang kan ya dari awal stream sampai sekarang? Oke. Aku webcam karena pertama aku bukan pro player. Oke. Ya, kalau pro player kan dia tahu dia siapa, jadi emang dilihat gameplaynya misalnya. Ya, yang kalau aku streaming yang bisa aku jual, yang bisa gue jual, ya my personality. Kayak kalau misalnya kita cocok, kita akan cocok sebagai teman online. Dan dengan ini juga bisa lebih terlihat kan ya. Dan jadi jujur menurut aku jadi PNG dan jadi VTuber itu lebih susah. Karena mesti effort lebih kan untuk menunjukkan ekspresi. Kalau misalnya lagi main game kan, kalau misalnya karakter lagi ngomong di game kan, kalau kita yang lagi denger kita bisa ngasih ekspresi tertentu ya pas mereka lagi ngomong. Sebenarnya ada iya dan tidaknya sih, ada benar dan enggaknya. Ada dua sisi. Kayak ada yang mereka jadi PNG or VTuber
karena memang mereka suka, Iya, atau memang karena mereka tidak pede menampilkan wajah. wajahnya. Iya. Jadi Atau privasi belum kan ya? Dan memang betulnya adalah itu susah karena itu semua base expression dari suara. Betul. Suara kalau marah harus marah, Betul. kalau raging harus raging, Betul. kalau sedih nadanya juga kedengeran. Iya betul. Tapi akan lebih mudah juga kalau misalnya ya memang akan lebih mudah juga karena tidak harus menampilkan wajah. Gimana ya, how to put it right, kayak they just want to having fun aja, live stream playing Betul. with this personality, dengan personal anonim ini mungkin yang Betul. tidak semua orang mau ikut gitu, tidak semua orang, dia tidak mau semua orang tahu. Ya. Ya udah aja, bisa jadi mudah karena itu, jadi dia nggak harus effort. Oh iya deh, I'm just being me, being my alter ego, let's say, dengan sisi yang lain nih. Ya udah, itu lebih gampang daripada gue harus nunjukin muka gue Betul. tanpa harus nge-raging. Ya udah, kalau kesel tinggal ngomong bedebah misalnya. Ya udah, kalau senang kayak gitu aja. Jadi Betul. ada, menurut gue ada dua sisi. Betul, setuju. Oke. Ada plus minusnya. Iya betul. Kita lanjut kalau begitu. Let's go sir. Ada pertanyaan dari Randy 1287. Itu aku bang, Mas itu Randy. aku. Kenapa baby itu bang, itu aku? Kenapa mana baby bang, itu aku? Yang Gak tadi apa-apa, kah? gak apa-apa, baby. Yang PNG Gak apa-apa. dan Skip LTD. aja lah. Skip aja lah si baby itu. Baik, kita lanjut. Ada pertanyaan Bang Jack. dari Randy 1287. Ada tips nggak kalau streaming nggak ada yang nonton, ngomongin apa aja? Kalau stream tidak ada yang nonton, ngomongin apa aja? Betul. Ngomongin apa aja yang bisa diomongin. Let's say, misalnya main game Valorant atau sejenisnya. Ya just react to the game, ngomong ke partian kita misalnya. Kayak misalnya aku lagi main berdua gitu, aku duo misalnya sama baby Rage gitu. Ih dia nih jelek mainnya, kenapa sih begitu? Iya, nih bodoh banget dah. Gini doang mikir. Oke. Atau enggak kayak gitu misalnya. Iya misalnya. Aku atau enggak sering mendapat contoh seperti itu. Atau enggak main game single player. Ya react dari apa yang lo lihat aja. Basicnya itu, betul. React dari apa yang kita lihat. Jangan diem aja begitu kan ya? Ngomul aja. Aku kadang kalau misalnya streaming game story gitu, kayak reaction, aku ngomong sampai ada satu titik dalam beberapa menit aku ngomong sendiri. Anjir, gue banyak ngomong dah. Oh. Tapi tetap ngomong Iya. aja, udah bodo amat. Sampai ngomong sendiri aja udah. Oke. Ini BTW meskipun tidak ada yang reaction di chat room, lanjut aja begitu kan ya? Oke. Aku sempat kok nge-hide angka viewers. Iya, lagi-lagi stres tadi kan ya kalau ngeliat angka. Udah ngomong aja udah. Atau emang tujuannya mau main, Betul. mau interaksi, kalau ada interaksinya. Kalau nggak ada, coba lagi nanti. Oke. Optimis ya dari kata-katanya. Karena emang cuma itu yang bisa dilakuin. Oh. Tiba-tiba. Maksudnya kalau emang lu pengen jadi sesuatu, Gak ada yang harus dibayar kan? betul. Ya, sukses itu dampak aja, efek aja. Kita persisten itu hasil dari persistence. Itu aku suka ngomong gitu tuh ke diriku sendiri. Bisa nggak jangan males jadi orang? Tapi setelah ngelakuin, misalnya balik kerja, streaming gitu, Ya. kadang suka di kasur, anjir enak banget kasur, capek. Atau enggak, pasti akan ada capeknya. Istirahat mah nggak apa-apa ya, tapi jangan berhenti. Nah itu yang susah ngomongnya, yang susah dilakuin itu. Istirahatnya jangan kelamaan. Gila, itu lagi ngomong sama diri sendiri tuh. Betul, sekali lagi cermin kan ya? Oke. Ada komentar, nge-game nggak harus banyak ngomong juga sih, kan bukan podcast. Betul, makanya aku bilang react dari apa yang kita lihat. Kalau misalnya mau streaming, tujuan streamingnya apa?
record kah? Oh, oke. Buat kayak misalnya Bang Adli gitu. Iya. Buat ini kan, playtest kan awalnya. Iya betul. Nah, functionnya. Iya betul. Iya. Mau ada yang ngajak ngobrol. Kalau nggak ada yang ngajak ngobrol ya nggak usah ngobrol. Makanya react dari apa yang kita lihat aja. Kalau emang dari apa yang kita lihat nggak pantas untuk di react, ya nggak Ya usah. diem, begitu kan ya? Diem aja udah. As in nggak semuanya harus direaksikan ya kan? Nggak semua orang bisa ngomong mulu. Betul. Karena balik lagi ke sifat orang, kita nggak bisa. Ya, lu nggak bisa maksain diri lu sendiri untuk ayo rajin ngomong gitu. Yang enggak juga kelihatan dragging, kayak capek kelihatan kan. Oke. Kita yang sebagai viewers ngelihat streamer, ini orang ngapain dah gitu. Oke. Ada komentar lagi, malah jatuhnya over kalau ngomong terus. Betul. Oke. Itu Betul. saya nggak bisa terlalu draggy. Kamu bilang raging sebenarnya kan, bukan draggy. RAGING kan, bukan DAR. Dragging. Oh betul, ternyata draggy. Dragging, iya. Oh, aku Jadi pikir kayak tadi kamu misalnya- bilang raging. Oh, sorry, my Singlish. Mulai. Jadi, ya betul kayak ya jadi bosenin kan kayak ngapain? Ada yang juga ada yang cuma pengen nontonin dia karena dia lagi main game yang pengen dia tonton. Tapi terlalu over dan terlalu ngedragi begitu. Iya. Jadinya Kalau males. jatuhnya maksain, iya kayak ini orang banyakan ngomong terus nggak asik lagi. Cabut. Oh, oke. Bisa sama ya kalau kecuali tujuannya untuk interaksi. Ya menurutku streaming itu interaction. Betul. Kalau nggak mau interact sama orang, ya bikin konten aja. Betul. Offline aja Gila, begitu kan ya? Statement. Iya. Iya maksudnya ya itu kalau nggak mau interaction ya nggak apa-apa. Tapi jangan ngarep dapat impact gede banget. Oke. Kuncinya Wow. interaksi. Berdaging sekali budak korporat. Kebiasaan menjilat. Enggak, Ding. Betul. Kita lanjut. Ada pertanyaan dari Baby Rage. Mending gak ada yang ngechat apa ada yang ngechat tapi bot jual subscriber? Best tip viewer? Aduh, wanna become famous? Nah itu tuh sering banget tuh. Atau misalnya nanti add me on Discord. Jadi menurut kamu gimana? Mending gak ada yang ngechat apa mending yang ngechat buat tapi jual subscriber? Mending gak ada yang ngechat lah. Daripada bikin bete ya? Pernah kok yang kayak gitu-gitu aku omelin. Wanna become famous? Ngapain sih? Wanna become famous? Nadanya itu kebawa sekali ya Sundanya. Emang iya ya? Iya ngapain sih? Emang itu Sunda? Bukannya itu nada-nada orang-orang Jawa Barat bukannya seperti itu ya? Kayak teteh-teteh kayak Kemojang Bandung kalau misalnya lagi marah-marah bukannya ke sana ya? Enggak kan? Nggak Kebayang tahu kah? Udahlah, Kayaknya kayak di kepalaku sih nggak gitu ya, tapi wow. udahlah baiklah. Asli. Iya kan? Kalau misalnya lagi marah-marah bukannya begitu ya tipikalnya kalau misalnya orang-orang Jawa. Asli nak. Kan Orang nadanya naik Jawanya- ke ujung ya, nuncik gitu. Jawa Barat. Jadi ngebayangin kan Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur bedanya di mana aja? Itulah ya. Beda. Itulah ya. Itulah. Baik. Nada warga Twitter nyambat. Iya betul. Menyambat. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada tips dan trik kah untuk streaming di Twitch? Cuma di Twitch kan streaming? Iya. Tadinya pengen di TikTok, tau gak sih di TikTok yang pakai mirror gitu yang dari handphone, lucu deh. Sebelum itu ada TikTok Studio. Mirror dari handphone, what do you mean? Jadi pakai cermin, jadi handphonenya ngadep ke layar komputer, Hah? Terus? streamingnya dari handphone nih ke layar komputer, terus biar muka kita kelihatan kita pakai cermin gitu. Jadi cerminnya ke muka kita. Hah? Cuma nih? Itu aduh gimana ya? Mungkin yang nonton mungkin wishers ada yang ngeh maksud aku. Aku tuh dulu finding itu lucu tau. Lucu banget ini. Dia kayak pinter amat. Dia ada nemuin cara kayak gitu tuh pinter banget. Cerdas banget. Aku nggak kebayang, jujur. Jadi Ingatnya pas kamu bilang itu aku ingat itu loh. Kebayang nggak sih dulu TikTok yang live pakai yang sendok? gambar.
Iya, gambar pakai air. sendok. Iya. Kalau itu kebayangin dari cermin karena kan Nih. makasih kakak atas romanisnya. Alhamdulillah. Assalamualaikum kakak. Iya, ya gini kan. Ini ke layar nih. Ya, Ya, tapi kan nggak bisa kelihatan nih yang live-nya. Nggak iya bisa kelihatan betul. kan streamernya. Pakai cermin. Di Pakai bawah. cermin. Heeh, nggak di mejanya pakai Iya, cermin. iya. Heeh, jadi cerminnya madep ke cerminnya yang bisa ngeliatin muka kita. Itu Oh. sebelum ada TikTok Studio tuh banyak banget yang kayak gitu. Ini cerdas banget dah yang nemu pertama kali. Aku Power of tidak terbayang. ngakalinnya itu respect. Aku tidak terbayang sama sekali teh bisa begitu ya. Di Jonathan TikTok zaman dulu. Iya betul. Oke. Iya aku streaming di Twitch aja. Oke, Tips ada and komentar trick. juga. TikTok sekarang isinya cek kodam. Iya sama yang ini. Yang apa? Yang dikasih koin terus tiba-tiba joget. Oh, beda konten kita. Kalau aku yang sering lewat itu loh. Yang kayak apa sih? Take me out. Take me out 9 petak. Ada cewek 8, ada cowok 1 di tengah, atau cewek 1 kemudian cowok berlapan. Kebayang gak sih? Itu bukannya meme ya? Bukan. Kalau aku di TikTok yang sering lewat live-nya begitu. Kayak take me out Anjir. tapi live and public. Anjir. Nggak pernah lewat? Astaga, tahu pernah lewat pernah ya tahu. Jadi iya tahu. Iya. Itu ucul tapi unik menurut aku. Itu aku pernah lihat beberapa kali, tapi suara mikrofon abang-abangnya sember banget, mohon maaf banget. Jadi Terus kayak, gimana? iya, aku di sini bang. Iya, aku di sini kak. Kan nggak jelas ya? banget mikrofonnya, mohon maaf. Iya, jadi aku skip. Mohon maaf banget. Oh, oke. Parah banget, Alice Gaming. Bayangin meme apaan? Tahu lagi gua nggak tahu. Oke. Komentar lainnya aku yang sering lewat jual akun ML. Aku yang sering lewat konten bocor alus sama Rocky Gerung, kenapa ya mas? Kan bapak-bapak ya. Tapi 38 Mantap banget. tadi umurnya. Aku kalau nonton itu di Twitter perpolitikan tuh aku di Twitter, bukan di TikTok. Aduh ya Tuhan. Kita Banyak kembali. tuh seru. Apakah tips dan trik untuk streaming di Twitch? Nggak tahu ini. Masa Jadi sudah ngomong sepuh sih. tidak ada tips dan trik? Celah sepuh apaan sih? Gak mau ah sepuh. Apa ya udah mulai aja. Kalau emang pengen mulai aja dulu. Jangan nyari duit. Having fun dulu aja. Koneksi sama orang. Koneksi itu penting banget. Betul. Koneksi sama orang. Karena kalau nggak ada koneksi nggak bisa berkembang kan ya basically. Iya, yeah, you don't have connection, you die. Betul. Terus apa ya? Ya intinya having fun sih. Jangan lupa having fun. Ini tempat untuk having fun buat aku. Bagaimana jika lupa sampai stres seperti Anda tadi? Ya inget merenung. Ini BTW kalau misalnya lagi stres kayak yang kamu bilang tadi di awal, kalau misalnya lupa having fun kemudian stres gara-gara angka, abis stream langsung merenung. Kenapa angkaku begini-begini aja begitu? Dulu iya. Kemudian setelah tidak memikirkan angka-angka lagi, jadi oh ya udah begitu aja, kayak let it flow. Sebenarnya yang kalau aku inget ya waktu itu, pelan-pelan growth-nya kerasa. Oh, I see. Dari yang cuma angka viewersnya 1 nih. Yeah. Kok 2 konstan. Walaupun 2 itu satunya tuh default dari itu, satu lagi tuh kita tahu ada orang gitu. Misalnya. Kita tahu kita kenal atau tiba-tiba mulai di-discover sama orang yang kenal, yang di-discover sama orang random aja. Orang random kenalan, ternyata masuk balik lagi. Terus dia datang bawa teman-temannya. Oke. Terus udah kayak gitu sepi lagi. Terus nanti kayak gitu lagi. Ada lagi 1-2 orang kenalan. Terus bawa temennya 1-2 orang lagi.
Itu yang apa ya? Ya pelan-pelan tuh growth-nya berasa. Walaupun emang growth-nya pelan banget. Dari stagnan terus naiknya pelan. Itu berasa. Sampai sekarang kan ya? Iya. Kalau sekarang sih kalau misalnya ngomongin number wise turun. Iya, tapi Heeh. dari segi perkembangan gejala kerasa kan ya dari dulu sampai Hmm. sekarang. Oh iya kerasa banget. Makin sekarang makin syukurnya banyak teman, banyak yang kenal, banyak teman baik. Banyak yang dari sekedar yang cuma kenal doang, hahaha kata-kataan sambil streaming gitu. Atau yang kenal baik sampai beneran jadi teman, banyak banget. Oke, ada komentar kalau habis streaming jangan ke WC bang, nanti merenung nggak kelar-kelar. Biasanya kencing pak. Habis streaming tuh, anjir bentar gue kencing dulu ya. Aku juga, habis raid itu biasanya aku izin bentar ke WC, menahan. Iya betul saya juga suka gitu. Ada pertanyaan dari Joe_Nathan. Ingat nggak pertama kali di raid sama siapa? Dan gimana perasaannya dulu? Ingat kah? Ingat. Siapa kah? Ingat. Bentar. Ada 2 orang cuma aku lupa yang mana duluan. Aku ada di Instagramku tuh ada highlightnya Twitch live gitu. Oh, oke. Ada. Bentar ya, sabar. Ada. Itu memorable berarti kan ya? Memorable, Nora banget. Oh ada namanya Lunar. Lunar? Hah. Who? Lunar Nick ada, dia streamer. Dia udah nggak stream di Twitch kalau nggak salah. Udah pindah ke YouTube kalau nggak salah. LUNARNICAC. NICK. NICK? Lunar Nick. Aku nggak tahu username sekarang apa Twitch-nya ya. Oke. Tapi itu yang pertama kali nge-raid. Itu yang pertama kali. LUNARNICK. Waktu aku ngeliat itu sih username itu ya dulu, tapi nggak tahu sekarang. Ini followernya 12. Oh berarti bukan itu, beda akun. Mungkin dia udah ganti nama. Oke. Aku lupa. Perasaannya Bang Adli gimana? siapa? Aku nggak ingat lagi. Yang pertama kali nge-raid Bang Adli? Nggak ingat. Damn. Oh, Nggak no, apa-apa juga sih, namanya juga lupa ya. No, kayaknya ingat. Ada. Aku Siapa? kan dulu sebenarnya main itu ya, Trust Nobody. Apa tuh? Dulu itu game social deduction. Dulu Apa namanya? Trust Nobody. Rush? TRUST Hah? NOBUNNY. Oh, Trust Nobody. Nobani. No? Bunny as in kelinci. Oh, Nobani. Dulu aku playtest itu. Rutin dengan developernya. Kemudian lagi stream dia arahkan ke aku. Ini di Steam ini ya? Betul. Itu sih kayaknya yang paling awal banget dulu. Karena aku tidak mengerti apa ini itu apa. Maklum lah, masih baru-baru. Iya, belum ngulik ya. Kalau aku kan Betul. awalnya berangkatnya dari lihat orang dulu. Kalau aku tidak mengerti sama sekali, bahkan dulu semuanya iya. aku matikan. Iya, ngechat followers only, nggak bisa ngechat ya. Betul. BTW, perasaannya gimana kah? Pas di pertama kali dulu. Waktu itu dari 3 orang. Raiding with people of 3. Gokil, ada yang raid gua. Gitu. Kalau misalnya rame langsung pusing mungkin ya. Banyak Iyalah, banget yang nonton ya. Langsung panik mungkin. Itu siapa namanya? Kucingku. Heeh. Dora. Kenapa Dora dari Dora the Explorer? Karena dia suka mengeksplorasi. Soy Dora. Di kepalaku itu pas kamu ngomong Dora. Iya sih seneng. Tapi kalau banyak ya nggak kebayang sih. Mungkin gagu. Atau mungkin berusaha untuk sok asik terus jadi cringe mungkin. Kayak dulu, we never know. Ini ada komentar dari Joe. Aku keberapa Mas Adli? Aku tidak ingat lagi Joe. Serius. Cuma Joe itu merupakan salah satu orang yang berpengaruh lah ya. Kalau aku pribadi. Damn. Respect. Di chatku. Respect. Mumpung VIP, kamu bilang hype trainer conductor, respect. dia VIP 2 tahun lebih. Sejak aku ketemu. Been a really long time. Dan iya lagi Desember 2022. BTW, Yes. mau tanya ini, tadi belum Boleh. dijelaskan. Apa Mana tuh, ya? Bang? Live with Guest Skill Lip.
Ini bukan. Bukan. Enggak Jan. Tapi ini ada ceritanya juga sih. Aku sebenarnya mau tanya yang ini. Ini di raid seseorang penting. Jadi Ini banyakkah yang raid? Jadi ini tuh aku lagi 24 hour stream. Oke. Oh, pantas ada Non-stop. timernya ya? Non-stop. Oke. Jadi ini aku cerita ininya aja nih. Bijinya ini nih yang logo tonjok atau cerita panjang? Which one you Biji? prefer? Ini maksudnya ini gantungan tonjokan. Hah? Itu loh yang gantungan tonjokan itu loh. Duh, sebentar. Ini loh yang hitam ada logo. Ini logo Riot by the way. Ini tuh logo Riot Games. Oh, yang di tengah. Yang di Kenapa tengah. tuh? Jadi aku nggak tahu sih kalau di game LOL, tapi kalau di Valorant itu tembak senjatanya itu tuh ada gun body-nya, gantungannya. Terus? Gun body-nya itu macam-macam. Oke. Ada yang gratis dari Battle Pass, ada yang dapat dari highest rank kita dalam satu episode. Oke. Satu lagi beli. Oke. Nah, yang eksklusifnya adalah gun body yang nggak semua orang bisa punya. Oke. Seperti VCT Champion misalnya. Itu kan yang bisa punya cuma yang champion aja kan. Oke. Nah, sama ini Riot Gun Body ini. Terus? Riot Gun Body ini nih tidak semua orang bisa punya. Oke. Yang udah pasti punya itu orang dalam Riot. Karena dia dapat akses pro player. Terus mostly streamer besar. Ya. Nah, jadi susah banget nih dapat gun body ini. Karena ini eksklusif, nggak bisa dibeli, ini dikasih dari Riotnya. Terus itu kamu di follow dan orang yang nge-follow itu punya ini begitu. Tiba-tiba aku di raid sama Riot Games. Jadi dalam 24 hour stream ini aku di raid sama Riot Games. Oke. Aku tanya mereka dari mana, mereka selalu bilang dapat recommendation lah. Jadi setiap streaming dalam beberapa bulan ke belakang itu tuh kayak anjing pengen banget deh nih Riot Buddy, keren banget deh gitu. Karena lagi main rank tuh suka ketemu orang yang punya itu. Dan itu tuh emang keren banget lah buat kami yang main Valorant. Tapi nggak bisa dapet. Iya, terus di raid sama Riot. Terus banyak lah tuh akun-akun dibilang ada yang bilang dari Riot Sydney, ada yang dari Riot LA, ada yang bilang dari Riot mana. Wah. Terus di follow nih sama Riot Games-nya. Ya. Di follow nih sama Riot Games-nya. Ya udah. Mereka minta username sama tag aku, IGN sama tag aku. Dapat lah tuh, sama dapat ini Valorant point, dapat poin buat beli skin gitu-gitu. Wah. Itu wah, gokil. Itu sekali kan ya? Once in lifetime moment. Luck kepake seumur hidup ya? Jangan dong. Masa begitu? Serem amat. Jangan dong. Astaga. Hidup saya masih panjang. Sampai ngomong di klipnya tadi itu sebenarnya dia ngomong ini loh, I can die in peace. I can die in peace, beneran. Karena waktu itu lagi pengennya. Ya mungkin itu hiperbola ya. Iya, paham. Hiperbola dari reaction, kayak tapi titik di mana merasa wah banget kan ya. Itu tuh lagi pengennya. Dan 24 hour stream itu adalah bentuk achievement dari subscribers count aku sampai di angka 69 goalsnya waktu itu. Wih, really? Wih. Itu terbanyak. Walaupun sebenarnya ya ngelihat angkanya aja for fun ya. Iya. Angkanya for fun kayak nggak mungkin lah sebanyak itu. Wow. Tapi ya udah, oke aku udah ngomong. Ini sampai 69 gue 24 jam streaming. Dan gue cuma tidur gue tidur nggak akan lama. Jadi I'm not doing a sabaton or something, tapi udah 24 jam streaming. I stream at ini timer nyala.
Terus aku main, mungkin aku tuh main, pokoknya aku baru tidur kayak jam 9 atau jam 8 pagi gitu. Bangun tuh yang jam 11, jam 12, itu tuh baru bangun tidur. Oh iya, aku Baru baca bangun di tidur. chat di klipnya itu kan he just wake up. We Itu baru know, bangun tidur. we listen. Baru bangun tidur. Baru bangun tidur, makanya itu, wah, itu memorable banget sih. One of memorable moment yang kayak dapat apresiasi kayak, ih, gue bukan siapa-siapa. Ya terus tiba-tiba dapet ya. Kok bisa? Kok lu bisa tahu gua? Siapa yang ngasih tahu gua? Siapa yang rekomend? Siapa? Kenal pro player? Enggak. Kenal orang Riot? Enggak. Enggak. Aku kenalnya orang event, tapi juga pernah sekali doang ngeplay buat watch party. Ya maksudnya enggak, aku nggak kenal orang-orang yang punya power lah gitu, punya power untuk punya masa, punya basis masa. Dan kenalan ke Yang bisa dalam lah ya. merekomendasikan aku, iya kayak makanya itu kayak udah tadinya mau streaming Valo terus main game lain, Jadinya main Valo terus. Valo terus sampai beres. Oke. Ada komentar, sometimes blessing comes in an unexpected way. True. Betul. Kadang-kadang pas lagi nggak expect apa-apa dapat ini itu kan. Iya, bener. Kata-kata hari ini, jangan ngarep sama orang. Why? Nggak apa-apa, bisa dikecewain aja. Oh, I see. Hashtag kata-kata hari ini. Keren. Baik. Kita lanjut kalau begitu ke pertanyaan selanjutnya. Ada momen yang paling mengesankan kah selama streaming di Twitch atau yang tadi? Sudah terjawab ternyata. Itu satu, kalau by numbers itu yang tadi secara angka subscribers. Terus most memorable moment dapat email affiliate. Oh betul, karena udah capek banget kan ya kayak ngejarnya. Itu mau nangis pak. Akhirnya nyampe juga ya. Ternyata harus ngurus NPWP segala macam. Pusing. Tapi kan sebentar ya, nggak lama. Most memorable moment buat aku. Jadi aku 2022 akhir tahun. Aku bikin, aku habis streaming aja. Terus ngobrol kan. Ya. Ngobrol gitu. Terus aku kayak bikin monolog. I'm doing a monologue things gitu. Kayak nge-recap tahun ini tuh gimana. Streaming way kayak gimana. Oke. Terus agak sedikit emosional tuh. Yang aku nggak tahu sih ini basa-basi atau enggak dia ngomong, tapi kayak dia bilang kayak thank you mas, lu udah nemenin gue dari zaman gue kuliah TA sampai sekarang udah lulus. Wah. Kayak dari semua angka itu paling, dari semua yang udah aku bilang itu paling kayak anjing. Damn, iya lu kita bareng gitu, kita berkembangnya bareng. Gue yang ternyata yang cuma di depan monitor, depan webcam yang harganya nggak seberapa, ternyata bisa punya impact segitunya ya. Mungkin buat dia nggak gede, tapi buat aku itu something gitu. Kayak iya lu mau nemenin gue yang, iya mas gue ngeliat dari dulu yang viewersnya cuma 2, 3 terus sekarang bisa segini. Well, kayak yaudah thank you ya udah nemenin gue gitu. Kayak yaudah ayo kita lanjut lagi. Makanya yang sebenarnya despite the numbers, yang sebenarnya susah buat ditinggalin tuh itu. Kayak apa ya, gue mau berhenti streaming tapi menyenangkan, streaming ini menyenangkan gitu. Bisa kenal orang, bisa tahu cerita orang, journey orang-orang. Semakin sering kan semakin kenal, semakin banyak cerita, makin banyak ngobrol. Betul. Itu sih yang yang berkesan, yang kayak valuable. Paham. Not just memorable, it's valuable. Kadang gak cuma dari angka kan ya. Kadang apresiasi jauh lebih berharga daripada angka doang. Karena karena kalau buat aku berarti kita punya impact. Betul. Somehow kita yang kayaknya gak siapa-siapa ini
ada ya impactnya di orang lain. Padahal Ya, kita nggak Tuhan. intentional untuk apa ya, untuk ngelakuin itu. Betul. No intention at all. Oke. Ada komentar. Iya, kadang-kadang ada unexpected friends yang bisa bikin mood kita balik lagi padahal nggak minta. Terus relate sih, menjadi bagian dari perjalanan orang lain memang terasa sesuatu. Betul. Gokil. Duh. Ada kok temanku, anaknya juga kami kenal di Twitch. Dia dari masih kuliah, lulus sampai sekarang dia udah kerja. Kayak Udah 4 tahun berarti kan? enggak. Kita mungkin baru kenal 3 tahunan. Udah lama kan berarti? Oh iya, jadi Sejak kuliah sampai kerja. Lulus nganggur. Terus kayak cerita, lu CPNS gimana? Gue masih lolos tahap 2. Anjir, gue gak lolos lagi gitu. Terus akhirnya ngantor lagi, kembali kerja kantoran. Terus ya udah, terus kayak mas gue juga kayak kerja di sini. Anjing, gokil. Wah, Keren. Ini tetap jadi viewer atau streamer juga? Dia dulu sempat streaming kok. Sempat jadi streamer. Tapi kayaknya tidak cocok lagi menurutnya begitu. Ya, aku nggak pernah nanya serius sih. Tapi dia udah nggak streaming lagi aja. Tapi masih jadi viewer. Masih. Kami masih suka ini. Masih suka replay-replayan IG story malah. Oh, terbayang. Catching apa sekarang lebih banyak di situ ya. Mungkin karena dia kerja. Oke. Kita Begitu. lanjut. Ada pertanyaan dari Baby Rage. Madrid Sociedad over or under 2 mas? Asking for a friend. Ini udah kayak itu ya, Who Wants to Be a Millionaire. Gak. Ini jangan dijawab. Trust me, ini jangan dijawab. Kenapa? Jawabnya jangan di sini. Oh, Aduh, baik. astaga. DM aja berarti begitu ya. Ini random banget ini orang tuh random tapi itu jadi karakternya dia gitu loh. Kebayang. Di channelku juga kadang-kadang ada yang begitu. Iya kan, kayak gini nih. Mas random. Mas random. Baik, ada komentar. Mas Yo kapan nge-remix lagu lagi? Beda pak, itu Mas Iyu. Tadi BTW pas lagi break ada komentar ya Mir. Mas Yo ini saudara jauhnya Mas Yo kah? Dan aku tidak mengerti siapa yang dirujuk. Ada, kamu cari di YouTube aja. Mas Iyo. Dia Mas Iyo. ini apa sih namanya? Dia nge-remix lagu. Oh, gede ya? Iya, dia suka nge-remix lagu. Enak-enak lagi lagunya. Dia biasanya lo-fi kalau terakhir aku suka nonton ya. Ada tuh nih nge-remix Bernadia. lagu lo-fi. Ya, aku aja baru lihat lagi. Yang waktu itu nempel banget di aku tuh yang mana ya? Dah aku nggak bisa denger sekarang. Nanti aja ya stream ya. Asik kok, asik walaupun saya nggak kenal dia ya. Tapi lo asik bang, anjay. Asik. Dari Mas Yo ke Mas Yo. Baik, Kayak meme kita lanjut. Spider-Man. Aduh, kita lanjut kalau begitu. Yes, Momen sir. yang paling membahagiakan dan menyedihkan selama streaming di Twitch apakah? Momen yang paling membahagiakan tadi ya. Apa tuh? Iya, bisa Yang- punya impact lah. Betul. Happiest moment. Keduanya baru all the numbers yang tadi aku cerita, achievement kecil yang udah aku capai. Oke. Saddest moment. Aku lupa ini pernah kejadian atau enggak. Maksudnya kejadian sampai aku denger ya. Kenapa tuh? Tapi aku sedih kalau misalnya ada orang yang dia memulai streaming dengan senang, dengan semangat. Terus dia quit karena enggak mas, gue capek. Kayaknya gue nggak bisa deh. Why? Tapi kan everyone have their own reason. Betul. Tapi aku sedih dia nyerah. Entah Why? apapun alasan ya, aku menghargai dia menyerah. Tapi sedih kayak dia punya alasan yang tulus kayak, iya gue pengen seneng-seneng, gue pengen ini, gue pengen itu. Kayak dia punya streaming itu dia punya tujuan, terus dia niat. Dia punya niat, dia persisten. Tapi things go south. Akhirnya dia berhenti. Aku lupa, aku nggak inget pernah ada yang cerita gitu atau enggak. Tapi mungkin ada. Tapi aku sedih kayak, enggak mas, gue udah berhenti. Kenapa? Capek. Kayaknya nggak bisa deh gitu.
Oh. Itu sedih banget gak sih? KFC ada cerita gitu ke Bang Adli sedih gak? Enggak ya, aku terlalu perasa ya. Bukan begitu sih, aku kayak mau jawab begini sebenarnya. Baik tadi, makanya aku tadi jawab everyone have their own reason. Karena jujur aku pribadi, aku punya banyak titik di mana kayaknya aku bakal memutuskan untuk kayaknya susah untuk melanjutkan. Even though dari sisi Pengalaman kita, angka dan perkembangan sampai sekarang sudah oke. Tapi kadang alasannya tuh bukan hanya gara-gara capek ngejar angka. Ada banyak alasan-alasan lain yang kayaknya Mas Tio juga mungkin ngerti kenapa akhirnya memutuskan untuk ambil full time job. Iya betul. Kayaknya ini nggak works deh. Gue harus kompromi ke yang lain. Betul. Kayaknya mungkin gara-gara itu. Ya tapi kan, ya apapun alasannya kayak sedih. Berarti kan itu nggak works dan itu sudah tidak menyenangkan lagi buat dia. Betul. Mungkin sudah lelah dengan titik tertentu, jadi akhirnya memutuskan ya udahlah ya. Kita yang mungkin denger mungkin jadi sedih ya. Iya betul. Iya, aku sedih dengernya. Oke. Aku sedih dengernya kayak, ya gitu. Kalau aku sih mungkin di titik itu aku jadi kayak mikir, ya udahlah ya. Mau gimana lagi? Iya, ya udah mau gimana lagi, kayak I feel bad. Tapi ya mau gimana ya? Iya, mau gimana lagi? Oke. Ada komentar ini, sedih sih. Gak apa-apa, yang penting gak tiba-tiba pindah ke YT. Oke. Itu mah biasanya scam menurutku. Bukan scam sih, lebih ke kayak alasan kayak misalnya capek di Twitch tapi kemudian dia pindah ke YouTube. Aku menyayangkan, aku pribadi ya, aku menyayangkan orang-orang yang sudah, yang aku bukan menyayangkan dia pindah platform. Mungkin aku terlalu ini kali ya, aku terlalu menanggapi serius kali ya. Aku terlalu menanggapi hal ini serius, tapi aku menyayangkan dia udah affiliate, dia bisa orang bisa subscribe, orang bisa support dia via Twitch, terus dia pindah. Kayak meninggalkan apa yang telah diusahakan selama ini hanya untuk yang baru, yang belum tentu. Enggak, sebenarnya lebih ke, itu uang belum tentu udah cair. Satu itu. Oke. Kedua, itu uang orang yang udah udah sisihin duitnya buat support elu. Iya betul. Kayak aduh, gue sih nggak enak sama yang subscribe ya. Iya, aku sih begitu ya. Aku kalau misalnya bukan aku kayak nggak suka sama yang subscribe, cuma kalau misalnya ada yang subscribe itu kayak mereka sudah memberikan kepercayaan. Nih loh. Dan aku kayak gue sisihin duit buat support ya. Iya betul, aku jadi kayak ada rasa ini loh, bukti tanggung jawab gue sebagai pemberi konten. Tanggung jawab sebagai orang yang menerima kebaikan lu. Iya, dan this is how I repay it back. Betul. Aku sih begitu ya. Betul. Cuma kalau misalnya ada yang subscribe kemudian dia tiba-tiba pindah ke channel sebelah, kan orang-orang yang sudah sub ini kan merasa kayak, buat apa ya berarti selama ini? Nggak ngerasa gitu ya? Enggak sih, menurut aku dia akan kebanyakan, menurut aku kebanyakan orang juga, oh ya udah dia pindah gitu. Oh, langsung move on begitu? Ya mau gimana lagi? Okay. Ya kalau misalnya dia asik ya diikutin ke YouTube misalnya. Okay. Kayak one day kalau misalnya gue mau tutup channel sampai duit gue udah bisa cair, gue matiin subscribe gue. Biar orang-orang kayak nggak kena jangan subscribe scam lagi. Iya kinda scam. Jangan subscribe lagi. Gue mau tutup channel gitu. Kalau lo tetap mau support gue silakan, tapi jangan dalam bentuk subscribe. Pakai yang lain. Kalau emang dalam tetap uang. Atau just a shout out, atau cuma datang aja nongkrong sampai stream terakhir gue misalnya. Misalnya ya, ini masih awang-awang sih kayak di kepalaku. Bagian dari reaksi dari pikiran itu, kayaknya gue kalau tutup channel gue gini deh. Terbayang. Accountability sih itu. Aku baca komentar sebentar ya. Siap.
kalau bisa dua-duanya. Iya, sebenarnya ini pembukaan aku multi streaming ke YouTube sebenarnya aku pribadi sih alasannya biar buka opsi bagi mereka yang mungkin tidak terlalu suka nonton di Twitch atau pengen nonton doang, bisa buka di YouTube. Begitu. Aku sih begitu ya. multi stream ya Bang Adli ya? Iya, jadi kalau misalnya ada yang mungkin susah nonton di Twitch kan bisa di YouTube. Kan lebih mudah bandwidth di sana. Meskipun jaraknya agak jauh sih delaynya. Bitrate-nya lebih rendah soalnya kan. Betul, dan mereka tidak sebanyak apa sih fitur di Twitch sih. Kekurangannya di situ. Begitu. Iya, betul. Apalagi ya? Burnout emang nggak bisa dihindari. Oh, ini yang tadi. Baik. Betul. Sumpah jadi bikin pengen stream. Terima kasih. Semoga bisa memberikan trigger. Aku kira Elis ini streaming. Namanya Elis Gaming. Streamer kok dia. Oh, streamer kan? Betul. Guys, buka OBS-mu, pencet live now. Jangan lupa kasih judul. Ada Gila, komentar. Minimal kasih kompensasi dulu lah ya. Benar, ntar aja subsnya kalau udah average udah 75. Average sudah 75 tuh dapat ini kan? Badge verified. Iya, partner. Tapi kan titik itu susah ya dicapai. Tidak semudah membalik telapak tangan. Tapi Bang Adli percaya nggak Twitch di Indo itu bakal gede banget? Kau percaya nggak kira-kira? Why? Nggak, aku nanya. Do you believe it's gonna be more bigger, lebih dari yang sekarang? Kayaknya tidak. Menurutku tidak. Enggak ya. Berkembang, tapi kalau meledak kayak TikTok kayaknya tidak. Orang menurut aku ya beda demografi di sini dengan YouTube itu. Demografi YouTube itu mostly all age. Di sini itu demografinya itu lebih ke mature ke atas, SMA, kuliah ke atas. Masuk akal. Jadi preferensi orang itu lebih yang memang mau nyari tontonan yang lebih ke arah serius. Menarik. Jadi nggak harus English speaker, tapi memang orang yang memang mencari tontonan interaktif yang oke dibandingkan YouTube. Sebenarnya apa ya? Aku ngelihat image YouTube live itu lebih ke bocil. Makanya kayak aku bilang semua umur. As in nge-troll di situ lebih mudah dibandingkan di Twitch. Di Twitch itu jauh lebih oke untuk moderasi. Makanya tadi aku bilang demografinya itu mature audience. Mature audience, betul. Dan masuk akal sih. Kayaknya untuk tipe platform begini untuk berkembang sih mungkin tidak semudah platform lain. Karena kalau dibandingkan dengan TikTok kan juga sama ya. Lebih mudah troll sama dengan YouTube dibandingkan Twitch. Kan kalau buka TikTok live kadang-kadang ada yang begitu ya. Bang, cek aku ini dong bang. Bang, itu dong bang. Bang, ini dong bang. Padahal cuma sawer dengan 1 koin doang. Jadi bawaannya sih bete ya mungkin. Makanya aku setuju sih sama itu. Kalau aku lihat sih begitu ya. Nggak bisa dibilang bakal berkembang gede, tapi berkembang oke. Kan Mas Yo lihat sendiri dari Desember sampai sekarang 2020 berkembang kan? Betul, jadi lebih banyak sih. Tapi turunan dari pendapat yang barusan adalah jadi lebih kesaring audiensnya, orang-orangnya. Betul. Jadi nggak ada orang yang orang yang so asik jadi lebih sedikit. Betul. Kalau kasarnya orang noranya dikit. Betul. Ataupun dia dari norak terus belajar orang-orangnya gini, orang-orangnya begini. Tapi ya jadi dia ngikut arus gitu. Betul. Menyesuaikan adaptasi kan? Iya, adaptasi. Makanya teh. Ya. Aku juga mempertanyakan Twitch itu bakal gede banget nggak ya? Kayaknya sih tidak ya, menurutku. Dari aku pribadi ya. Tapi Kick gimana Kick? Kick sih kayak menurutku tidak. Aku image pribadiku terhadap Kick jujur kayak buangan. As in orang-orang yang tidak diterima secara moderasi di platform ungu, merah, dan hitam pindah ke sana. Ungu, merah, dan hitam. Hitam tuh TikTok. Iya betul. Kan moderasi di sana tidak seribet dan seriwah Twitch ya menurutku. Aku nggak tahu, aku belum pernah. Aku cuma tahu kayak ada Kick, dia bakar duit lah ya bayar streamer. Betul, dan mereka itu sebenarnya lebih ke judi. Oh iya betul.
Image-nya aku kesana liatnya. Iya. Benar orang main slot semua. Betul, baru ingat ya. Jadi kalau misalnya mau membalikan image yang sudah tertanam, terpatri, bakal susah menurutku. Ya. Menurutku sih di situ ya, meskipun fiturnya sama aja. Ntar baca komentar dulu ya. Let's go. Ini ada komentar dari Lea Kill. Kalau yang English speaker maybe. Ini mungkin yang tadi ya, yang kalau misalnya Twitch Indonesia itu bakal lebih besar atau tidak. Benar, jangkauannya lebih luas, emang platform gede di sono. Betul. Ini ada sebenarnya komentarnya berkaitan dengan ini tadi. Mas Yo kalau stream bahasa Indonesia apakah tetap bakal di reach out Riot? Masalahnya aku kalau stream begini, Pak. Tapi Itu, Pak, pas apa, kamu di reach out Riot itu pakai bahasa Inggris kan? Oh ya, I talk with English and after wakey, you know, my berantakan English. Beuh. Baru bangun. Itu tuh benar-benar baru bangun. Oke. Duduk. Yeah. Duduk. Habis morning routine, minum sari lemon sama air hangat. Sari lemon? Oke. Sari lemon tuh bagus, terutama buat anda yang punya asam lambung. Itu bagus banget diminum pagi-pagi sama air hangat. Terasa. Ini produk? Ya mereknya macam-macam. Oke. Tapi sari lemon trivia aja. Terus ya udah duduk, bener-bener masih. Terus tiba-tiba rame notifollow. Nggak sadar? Sadar kan denger. Cuma masih muka bantal banget. Iya, dari klipnya kelihatan begitu. Bener-bener baru bangun, terus morning routine, terus duduk. Jadi bener-bener baru bangun. In English tapi. Yes, of course. Oke. Kita balik ke atas lagi ya komentarnya. To be honest, YouTube emang agak begitulah. Aku bacil telat, Bang. Anda belum lihat TikTok? Serius, TikTok itu jauh lebih riuh dibandingkan YouTube. Secara apa? Secara chat menurutku. YouTube itu aku tidak nyaman lihat chatnya. Kalau aku nonton kan kadang-kadang Korea ada yang live streaming ya, konser atau segala macamnya, pasti ada macam-macam kayak misalnya New Jeans terbaik, ini terbaik, itu terjelek, ini terjelek. Aku males. Buzzer. Aku pasti mati. Iya. Aku pasti matiin chatnya kalau yang begituan, dan aku masih susah untuk combat. Di sini nggak sebegitunya. Iya. So I'm really happy. Aku masih berani kalau ada orang kayak gitu, di sini masih berani aku kata-katain sih. Kayak panji lu so asik gitu. Kalau di tempat lain itu kayaknya kalau dibikin satu akunnya masih banyak bejibun. Tinggal pakai Gmail langsung jadi. Betul. Kita lanjut. Ada dari Toto Taro. Ikan hiu plonga-plongo. I love you Mas Yo. Ikan kembung. Ada komentar dari Baby Rage. Aku nggak nyawer tapi nanya terus, Bang itu aku Bang. Oke. Buat Toto Taro juga. Ini ada komentar tadi. Apa tuh? Mas Yo kapan face reveal? Dari Yahmir. Iya emang sebenarnya ini topeng ini apa namanya Mission Impossible tuh kan yang ketahuan umur ya, emang udah 40-an. Aduh. Bisa berubah. Baik, kita lanjut. Ada komentar lagi. Ini ada pertanyaan sebenarnya. Sebentar ya. Ada komentar. What if Twitch Indo nggak bisa dimonet lagi kayak Korea? Pertanyaan bagus lagi. What do you think? Aku sih sebenarnya oke, karena aku masih nonton beberapa streamer dari Korea kok. Bentar, aku kan kurang paham nih ya. Berarti dalam bentuk PayPal pun juga nggak bisa? Bisa dong, yang tidak bisa itu hanya dimonetisasi dari Twitch-nya. Yaudah, ada Saweria, taruh aja Chris BCA. Betul, kan dari Saweria bisa aja sebenarnya dari luar negeri. Iya, kalau siapa tahu nggak bisa apa? Maksudnya nggak bisa bentuk monetisasi itu kayak misalnya kalau misalnya kita naruh link kayak PayPal, Saweria atau apapun bentuk pembayarannya itu di shadow ban gitu lah, aku kira gitu. Nggak, kalau itu masih bisa. Jadi, kekurangannya cuma kalau nonton dari Korea itu source dari streamer cuma itu doang. Mereka nggak punya kualitas yang lain. Maksudnya gimana tuh? Ini kan aku 1080p 60. Oke.
Cuma itu doang. Nggak bisa ganti ke 360, nggak bisa ganti ke 160 karena nggak disupport lagi. Oh, jadi kayak streamer belum affiliate ya? Betul, dan nggak bisa sub, nggak bisa bits. Tapi kenapa sih di Korea itu di demonetize? Aku nggak tahu. Masalah bandwidth. Heeh. Di situ tuh sebenarnya simpelnya begini ya. Kita nonton dan platform yang tempat kita nonton mesti bayar ke pemerintah. Oh iya, heeh. Iya begitu. Cuma gara-gara terlalu banyak modal dan gak profit, jadinya mereka gak kuat lagi. Beda. I see. Kendala di dalam Korea itu I see. orang dalam bayarnya lebih sedikit daripada orang luar. Iya. Jadi kalau jadi iya. kalau misalnya Twitch itu mesti bayar lebih dibandingkan orang perusahaan dalam ke dalam. Makanya mereka bikin Afrika itu ya. Afrika kan udah lama. Oh, itu udah lama. Iya, tapi sebenarnya image-nya itu lebih ke joget harapan. Gitu? Iya, BJ. Hah? Iya, BJ. Broadcast jockey. Oh. Itu kan namanya BJ, perempuan. Oh. Sekarang ada platform yang kayak CHZZK, sama aja kayak yang Twitch, tapi dari dalam. CHZZK itu platform. Betul. BJ-nya bukan BJ yang itu ya, bukan. Enggak, makanya nih, mohon maaf, referensinya langsung ke situ, mohon maaf. Bukan. Enggak, aku punya teman namanya BJ. Bukan, BJ itu artinya broadcast jockey. Itu loh yang kalau misalnya buka Twitch di Korea, yang tag Korea kan ada yang kayak cewek joget-joget. Iya. Sebenarnya Afrika TV itu kalau aku lihat brandingnya ke sana, image kalau aku lihat. Mostly ke sana. Makanya kalau aku lihat kenapa orang-orang tidak terlalu nyaman untuk stream game di sana karena brandingnya ke sana. Dan sebenarnya agak tipis kalau aku baca-baca batas antara 18 plus dan 18 kurang. Bahkan yang cuma ngeliatin itu tidak dianggap dewasa di sana. Oh. Di sini kan itu sudah termasuk ke 18 plus ke atas ya. Udah moral tuh. Kan mature ya konsepnya. Kalau di sana tidak begitu. Terus satu info guys, Anda jangan pada ketawa-tawa di kolom chat. Chat di komen. Di chat. Makanya ada temen gue sebenarnya namanya BJ, gue panggilnya BJ. Makanya pas kemarin Twitch Korea itu tidak bisa dimonet lagi dan hengkang dari Korea, orang-orang mikir mau pindah ke YouTube atau ke Afrika atau ke CHZZK. Karena opsinya ya itu aja. Mostly pindah ke YouTube karena lebih aman dibandingkan Afrika. Dari segi moderasi ya. Begitu. Bukan BJ Habibie. Dan kalau YouTube ini kali ya. Anjir, tadi katanya apa di kepala gue hilang. Apa? Nggak jadi, lupa. Oke. Kita ada komentar. Kemarin hari-hari terakhir Twitch Korea pada pindah, ada yang stream game Hentong. Damn. Sebelum di-ban kan? Damn. Kita balik ke atas. Sebenarnya tadi ada yang bertanya, ini Leakil, PC yang kuat buat streaming kira-kira harganya mulai dari berapaan? Mau jawab kah? Maaf, gue orang enter komputer bagaimana sih? Mangga 2 nih gue. Berapa ya? Tergantung kebutuhan sih. Tergantung kebutuhan atau tergantung budget. Betul. Kalau misalnya untuk game-game besar $700 cukup. Hashtag mending rakit PC. PS5 lagi. Promo terus. PS5? Enggak, aku mau mempromosikan mending rakit PC. Betul. Dari 5 juta juga cukup. Ya, tapi mau main apa? Secukupnya ya kualitasnya. Secukupnya aja. Dan sorry, nggak harus mulai dari yang bagus. Betul. Aku streaming tahun 2020 itu pakai PC yang aku punya dari 2015. Oh, oke. Jadi perkembangannya berasanya adalah kalau dulu streaming Valorant, ya, OBS, Discord, Valorant gitu, masih bisa tuh. Oh, sampai akhirnya Valorant makin berat. Ya. Kalau sambil buka Discord berat banget, patah-patah. Oke. Jadinya voice-nya in-game party. Oke, kebayang. Udah tuh lama, jadi kayak berasa banget tuh. Terus dari yang bisa medium
Hah? quality-nya medium, harus di low. Terus bahkan buka Spotify aja sempet nggak kuat. Kebayang, Jadi cuma kebayang. bisa bener-bener cuma Streamlabs, Valorant. Oke. Pakai Streamlabs pula. All in one soalnya enak. Oke. Dan gak seberat itu kok. Untuk ini. Jadi ya gak harus ya. Mulai aja dulu main apa kek. Mario Kart gitu. Oke. Apa kek ya main aja. Atau nggak streaming dari warnet. Ih banyak banget sekarang warnet punya OBS. Ngapain? Ya banyak. Ya itu fitur aja. Soalnya banyak. Terutama di TikTok ya yang aku nemu banyak banget streamer warnet. Oh. Di Twitch juga teman-temanku ada beberapa streamer warnet kok. Aku tahu beberapa kalau di Twitch. Ya nggak apa-apa, mulai aja dari situ. Oke. Bikin donation goal. Ya PC baru. pengen rakit PC ya budgetnya misalnya berapa 10 juta gitu. Ya udah. Oke. Tapi komit, lu kalau disawer duitnya jangan ditarik. Oh, oke. Susah tuh komitnya. Dapat sawer dikit 500.000, aduh enak banget nih buat jajan, ngambil 50.000 misalnya. Kena potongan goceng kan sawernya cuma 45.000. Iya. Dapat Itu- tuh apa kayak ayam goreng. Itu komitnya bisa nggak? Betul. Itu ada banyak streamer yang begitu. Ya nggak apa-apa juga pilihan. Iya, betul. Siapa tuh, Mas? Ed deh baby rage. Oke. Jadi kalau udah 5 juta mending rakit. Iya. Punya 5 juta beli PS5 atau PS4 ya misalnya. Ini ngomongin harga ya. Gue beneran kayak mas-mas Mangga 2 anjir. Sudah Beneran terbiasa ya sejak dini menjadi mas-mas Mangga 2. Kayak 5 juta beli PS, belum beli capture cardnya. Capture card yang bagus mahal loh. Betul. Ya, terus misalnya punya laptopnya kuat gak buat streaming dan pasang capture cardnya? Oke. Kuat gak pertanyaannya? Kan sama aja. Oke. Ini ada komentar. Kok VGA yang bagus apa kok? 4060 lah TI. Best worth it harga. Bener-bener Performa mid koko-koko. range. Oke, ada komentar lagi. Aku pengen dua-duanya. Mas Yo gimana tuh? Si Milky mah main FM aja dulu sih. Suhu FM nih deh. Sepuh. Sementara itu ada komentar, ada pertanyaan dari Milky Play tadi sebenarnya. Gimana nih Mbappe A sejauh ini? Kayak ngomongin bola. Mbappe itu harus tahu. Ini buat yang nonton bola ya. Mbappe itu harus tahu kalau misalnya Liga Spanyol tuh nggak segampang itu. Bold take. Mana-mana banget ya kita ngomongnya. Mbappe itu harus tahu Liga Spanyol tuh nggak segampang itu. Oke. Ronaldo, Messi bisa jago di Spanyol tuh nggak susah, nggak gampang Liga Spanyol tuh. Aku mau break sebentar. Alright. Silahkan, tolong dijaga chat saya sebentar. Ayo Bentar ya. ngobrol, Bray. Anggaplah ini stream Mas Yu. Ayo. Mbappe siapanya mbakku? Aduh. Mbakku cakar. Ternyata dia ikan besar di kolam kecil. Iya. Tapi malam minggu kalian gimana? Wizards anjing. Gue boleh panggil pemimpi gak sih? Malam minggu kalian gimana? Cerita dong sama aku. Di luar Uber Eats Liga 1 kaget dia. Iya, dikira gampang. Mbappe siapanya Mbak Yul anjing. Hey ya, seru tuh. Capek ngapain? Lekil tuh aku manggilnya apa? Bray aja lah ya manggilnya. Biar nggak tergolong sama itu, aku takutnya ini, takut salah. Capek ngapain malam minggu? Udah jam 1 ya? Long weekend kemana? Guys, ngapain aja long weekend? Kapan main FM mas? Sumpah ya, FM tuh baru seminggu gratis. Gue total game time gue udah 2 hari 5 jam. Malam minggu istirahat aja nggak ada Ayang. Malam mingguan tuh nggak harus sama Ayang. Malam mingguan tuh nggak harus sama Ayang. Santai aja, ngapain kek me time, main.
Ini jadi kayak channel gue ya lah, orang streamingan itu. Nantilah kita streamingin. Kemarin masih belajar. Nantilah kita streamingin. Tapi gue pengen ngulik ini sih, viewersnya Bang Adli. Iya jam 1, iya anjing. Download Facepack sama logo. Facepack berat banget. Cepet amat waktu tuh, asli bray. Besok hari Minggu enaknya sarapan apa? Kalian sarapan gak sih? Soalnya aku gak sarapan. Aku kalau gak lagi liburan gak sarapan. Bang main Wukong gak? Bentar, gue lupa Wukong tuh apa ya? Kayak sering lewat di Twitter. Wukong tuh apa ya? Wukong itu apa ya? Ini bukannya baru keluar ya Wukong ini? Iya kan? Gak tahu. Emang seru ya? Tentang apa sih game-nya? Bang Adi gak ada suaranya. Suaramu kemana Bang Adi? Ya sengaja kan aku baru dari WC. Oh, Belum ngapa-ngapain. aku kira. Kita lanjut kalau begitu. Wukong Hero Haoka. Emang iya Wukong Hero Haoka? Oke, waktu dan tempat saya kembalikan. Masih mikrofon ceritanya. Pertanyaan dari Baby Rage, nggak main Valorant selamanya atau cuma main Valorant selamanya, Bang? Gak main Valorant selamanya. Why? Kan sudah 4 tahun bersama. Nothing lasts forever. Wah. Cing, keren banget. Ya. Aku kalau disuruh mending mana? Aku mending main FIFA selamanya sih. FIFA apa Football Manager? FIFA. Why FIFA? Simple, asik. Asik, buat yang suka bola asik. Walaupun repetitif, Oke. tapi ya menyenangkan aja buat aku pribadi. Dan aku main game itu dari kecil. Dari zaman main Winning Eleven, main PES, akhirnya pindah FIFA. Sampai sekarang namanya udah FC. FIFA apa Winning Eleven? FIFA. Winning Eleven apakah pernah di remaster? Jadi Winning Eleven itu untuk versi Jepangnya. Oke. Untuk versi luar Jepangnya namanya Pro Evolution Soccer. Pro PES. Yes, PES. Oh, oke. Tuh. Udah terus. Aku tahu nama doang, tapi aku nggak pernah main, nggak suka. Nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Kan selera beda-beda ya. Betul, aku nggak suka bola. Oke. Ada komentar ditunggu stream bedah taktik FM-nya Mas Yo. Anjir, pandit gua. Pandit siapa lagi? Pandit itu profesi untuk orang yang mengomentari olahraga. Oh, oke. Itu pengetahuan asalku ya. Mungkin ada penjelasan yang lebih jelas. Pundit. Oh, bahasanya pandit. Oke. Oh iya bener, PES sekarang udah ganti jadi eFootball. Iya betul, aku Namanya. cari barusan di Google namanya eFootball. Iya. Oh, oke. FM betul, Football Manager. Family Mart. Aduh si Bagus. Baby. Baby ini KSK. sebenarnya Baby ini sebenarnya kayak Sindong. Oh iya. Suka ngepan jok-jok, tapi aku suka. Tipis-tipis aja ya. Jab Betul. tipis aja ya. Betul. Suka ngejok, tapi aku suka kayak diceng-cengin gitu loh. Baik, kita lanjut. Belum ada pertanyaan dari viewer lagi. Selanjutnya pertanyaan dari aku. Kalau bisa membandingkan diri sendiri 3-6 bulan atau 1-2 tahun yang lalu, kira-kira apakah yang sudah bisa dibandingkan? Yogi. Wis. Hola, soy Dora. No, this is Deki. Beda lagi. Ya ini 2. Ini laki-laki, namanya Deki. Anjay. Maksud lagi tidur. Deki dari Deki Sugi karena dia pinter. Oh, astaga Deki Sugi. Bagus lagi kok dibanding-banding ke. Bagus. Jadi
Kan ada perbandingan ya. Kayak tadi dibilang Mas Yo, dulu kan kalau buka Valorant OBS Streamlabs kan patah-patah. Sekarang pasti sudah bisa lurking dong, setidaknya. Wah, untungnya udah bisa. Udah bisa. Tapi aku sekarang prefer untuk tutup browser kalau lagi stream Valo atau game-game AAA, game berat gitu. Oh, why? Biar nggak jadi pendek banget aja umurnya. Oh, PC-nya. Why? Ya hardware kan tetap ada umurnya ya. Tapi kan basically kita mengoptimalkan penggunaan. Betul, emang kalau misalnya buka lagi pas main game buka browser mengurangi. Pasti dong makan RAM dong. Tapi Space dari RAM-nya kan jadi kepake buat browser kan. Betul, tapi kan basically itu kan memori yang bergerak ya, yang tidak dinamis kan? Kan bergerak kalau terus tekniknya aku nggak ngerti. Oh. Aku kurang paham tuh kalau tekniknya. Mungkin ada yang lebih mengerti mungkin. Saya kan enter komputer cuma jaga doang ya, jualan. Iya kok. Ngerakit ya. Iya kok. Mohon maaf. Oh, oke. Jadi yang bisa dibandingkan apa saja kak? Aduh, pasti ada sih. Apa ya? Mungkin kalau 3 bulan, kalau 3 bulan ke belakang, setahun ke belakang tuh aku banyak banget raging soal in real life. Raging marah begitu kan ya? Marah. Ngeluh. Iya, ngeluh. Udah bukan kalau ngeluh mah setiap hari. Oke. Kalau ngeluh mah setiap hari, lagi nyetir motor, mobil mah pasti ngeluh ngeliat orang kelakuan aneh di jalan. Orang di sekitar pas lagi kamu berkendara motor apakah tidak ngelihat? Ini orang ngapain ya? Gak gitu kan? Aku bukan yang tipe yang kayak ngemaki kayak sampai aku pepet, woi bodoh gitu, enggak. Oke. Ya, tapi ya pasti ngeluh aja. Tapi kalau raging tuh yang bener-bener marah. Tapi 3 bulan ke belakang udah mulai lebih legowo. Ya udah. Biar aja just ya. keep swimming aja, mau gimana lagi. Betul. Apa yang terjadilah ya. Yes. Oke. 1-2 tahun ke belakang saya semakin tua. Ya. Saya semakin tua. Terus apa ya? Banyak sih sebenarnya tapi kalau harus di listing apa ya? Harus di listing. Family wise, ada anggota keluarga baru di rumah. Hah? Bini? Bukan. Oh, bukan. bukan. Siapa tahu kan? Karena aku nggak tahu. Makanya tanya lagi. Iya benar. Iya, aku jawab bukan. Aku cuma jawab. Kan ada anggota baru. Iya, ada anggota baru, tapi bukan dari sisi saya. Oh baik. Terus ya dapat pengalaman baru lah. Aku dapat pengalaman baru, yang paling baru ini adalah jadi paman. Oh. Jadi paman, it's a whole new thing. Panggilnya paman bukan om. Om. Pak D. Pak D Mulyono. Wah. Bisa aja Mas Gibran. Astaga. Ya Allah. Baik. Jadi yang bisa dibandingkan kira-kira itu. Dari segi hardware sudah berubah banyak, kemudian sekarang ada anggota baru di rumah dan family wise tadi. Dan basically lebih legowo. And people come and go. Oke. People come and go. Baik. People come and go. Ada komentar lebih cocok Mamang. Kalau Bang Adli gimana? Aku? Kau pernah ditanyain gini gak? Ditanya balik soal ini. Sebentar komentarnya. Lebih cocok Mamang. Bagus, lanjutkan Pak Sasui Prabowo. kali gua. Aduh ya Tuhan. Aku yang berubah berkembang banyak. Apa ya? Dari networking semakin bagus. Jujur. Same, setuju. Jujur, dari networking semakin bagus, terutama sejak ada PC. Dengan adanya sebelum PC. Pakai laptop ya? Oh iya, benar kan pakai laptop tadi cerita. Aku laptop sampai 2024 Februari, kemudian 2024 ada PC. 2024 ini basically dari segi channel, dari segi konten, dari segi networking, komunikasi berkembang pesat. Jujur, nggak sepesat itu banget, tapi pesat
Oke, jadi kalau dari 3-6 bulan sampai setahun 2 tahun sih banyak berubah ya. Dulu basically nggak terlalu oke dan berani untuk main game-game berat. Sekarang sudah bisa. Dan itu nggak buka banyak pintu. Apa? Gimana rasanya apa pas akhirnya anjir jadi juga nih PC gitu? Gimana rasanya waktu itu? Ya bahagia, ternyata aku bisa main game beginian dengan grafis ultra tanpa perlu khawatir lagi. Dulu ultra bright. Serius, dulu teh pakai laptop 480p low, itu pun 30 masih patah-patah. Ngeri ultra. Sekarang segala detail kelihatan. Ih. Dan Mantap. kalau mau request game nggak perlu kayak mikir-mikir lagi. Ih. Dulu kan mesti mikir ya, kalau misalnya aku request game, kira-kira bakal ke cover apa enggak? Sekarang enggak, tinggal request aja nanti dapat ya udah syukur. Mainin ultra. Cai. Clap on chat guys. Berapa? Clap on chat, clap on chat, clap on chat. Right fucking now clap on chat. Angkuh, enggak sampai angkuh ya. Nonton film Jepang mah 4K dari lu udah bisa ya. Tidak harus dari sekarang. Kan Untuk sudah One ada. Piece, kan? Iya betul. Betul, bukan angkuh ya. It's basically I'm just telling the story. Plus kalau misalnya mau baca di tapi nggak apa-apa, page, angkuh nggak apa-apa. Kenapa? PC itu kan hasil jeripayah. Hasil dari jeripayah kau. Kau Well, usaha, keringat, yes. nangis. Ya nggak tahu sih kalau nangis, tapi sedih, capek, marah. Ada things goes out-nya. Angkuh mah nggak apa-apa, selama dikit-dikit mah nggak apa-apa kali jumawa. Abis itu jatuh ya. Nah, dia jangan terlalu tinggi guys. Banyak orang sirik. Kira-kira begitu ya. Kalau mau baca di about page ku ada penjelasan bla bla blanya. Panjang lebar ku jelaskan. Kita ke Anjir, atas ini lagi ya. Kenapa? banyak banget. Ntar Apanya? bacain deh. Ininya about-nya. Betul. Rapi banget. Harus rapi lah kan mau profesional ya. Betul. Aku juga ngerapiin sih tapi nggak serapi ini. Ini sih clap on chat lagi guys, clap on chat. Kita lanjut. Tadi ada komentar sebenarnya pas lagi kamu bilang maki-maki dan ngeluh-ngeluh dulu. Kenapa Mas? Berasa dunia enggak adil ya buat Mas Yo? Kayak gini nih biasanya pemikiran umur 35-ish. Begitu. Ada komentar juga ikutin arusnya, tapi arusnya arus jeram. Ya kenceng banget. Apalagi Kenceng ya. Tapi Nice. hidup itu emang nggak adil, Bray, buat semua orang. Hidup itu emang nggak adil, tapi adilnya hidup nggak adil buat semua orang. Oke. Udah. Tadi sebenarnya ada pertanyaan dari Rindro Jimiko. Kata-kata motivasi yang berkesan Kan udah buatmu. Sampai sekarang banyak banget itu kata-kata motivasi kayaknya keluar. Ya itu mah keluar aja apa yang lewat di kepala. Baik. Spek PC-nya apa aja Bang Adli? Boleh tanda seru SPEC nanti ada penjelasan panjang kok. Di about page juga ada itunya kok. Ada Gokil. ada itunya. Ada anuannya. Bukan. Ada extension. Begitu. Gokil. Pamer banget. Gokil. Enggak gitu dong. Tidak begitu. Gak apa-apa. Jumawa itu wajib tapi nggak boleh banyak-banyak. Baik. Kita lanjut ke atas ya. Ada 2 pertanyaan tadi. Ada pertanyaan dari Indong. Nggak tahu ini udah ditanyain atau belum. Pernah mabar co-op EAFC 24 sama teman-teman kah? Pilih main EAFC 24 online atau offline, Master League atau co-op sama teman-teman? Aku pernahnya online friendlist. Online game sama temen. Kalau yang FC 24. Tapi sebelumnya pernah main co-op di pas masih zaman FIFA, aku main co-op juga. Jadi kayak setiap player setiap player bikin jadi satu tim. Jadi kami main gitu. Kan satu tim bola 11. Misalnya cuma ada 9. 3-nya itu AI. Oke. Kayak gitu. Nanti kami main online lawan orang. Funny things, aku kenal si Baby Rek itu gara-gara main itu waktu itu. Oh, sampai sekarang masih berlanjut hubungannya? Masih. Walaupun ya begitulah orangnya, nggak bercanda.
Ada komentar itu. Ya itu maksudku mas. Teman-temanku pada main gitu online co-op. Kalau FC24 aku nggak main. Aku karena baru beli berapa bulan yang lalu ya, 4 bulan yang lalu kan. Jadi aku terus ngerasa anjir ini kok legendary-nya susah banget ya. Jadi dulu tuh paling tinggi tuh legendary terakhir aku main. Itu aku masih bisa main tuh. Terus yang FC24 ini naik lagi ada ultimate di atas legendary. Legendary-nya aja aku lawan komputer susah banget. Game bola kan? Iya. Susah banget dilawannya. Jadinya aku ngulik terus mekaniknya banyak banget, mechanical skillnya banyak banget. Jadi aku belajar lagi. Ratingnya mix di Steam. Ya akan selalu mix sih. Akan selalu? Iya. Ini ada komentar, itu cuman FIFA 22 apa 23 gitu. Aneh Iya, aja betul. legendary bisa ngembangin doang. Menang sih menang, tapi skornya 4-3. Iya, Susah sama. buat dapat clean sheet kalau EFC 24 legendary. Clean sheet itu artinya kayak menang. Ranger itu nggak kebobolan. Oh, kayak 0-0. Itu bacanya Kita clean menang sheet. 2-0 misalnya. Kita menang 2-0. Nah, clean sheet itu nggak kebobolan. Oke. Iya, Kita- maksudnya attacking itu nggak masuk akal legendary-nya, sumpah. Attacking itu nggak masuk akal. 0-0 kan gak menang band Bang Adli. Aku gak ngerti, serius aku gak ngerti olahraga sama sekali. Tadi aku udah bilang ke Mas Yo kalau aku olahraga aku 6-7 basically nilaiku Tapi pas main badminton beliau. Iya betul, tapi badminton aku suka. Tapi aku olahraga kedua aku badminton sih. Setelah bola. Masalahnya aku gak suka olahraga. Iya, kalau nggak suka mah beda. Ya gimana Jadi ya? segala macamnya aku gak suka. Paling kalau yang mungkin mirip dengan tim begitu aku mungkin suka itu ya, baseball. Kayak Aku malah kasti. nggak. Aduh, kasti lucu banget pakai itu. Ya, aku nggak ngikutin tuh baseball. Kalau kasti aku suka. Kan bisa itu ya. Ada material depan gak Mas Adli? Ada, dan aku gak suka. Aku tidak mengerti caranya. Serius, mesti loncat kan, habis itu aku guling kan. Dan aku tidak mengerti. Itu Forest Stringer pernah gak sih lihat FYP di TikTok yang lagi roll depan gurunya berhasil, muridnya gagal semua. Aduh, itu lucu banget. Hah? Aku tidak pernah lihat. Ada kayak Somehow jadi lagi kepo. tes roll depan gitu, direkam kan sama anak-anaknya, si gurunya berhasil. Tapi murid-muridnya gagal semua, nggak laki nggak perempuan. Aduh, itu lucu banget. Duh, aku belum pernah ngeliat lihat. begitu receh banget. Gurunya Iya, gurunya smooth smooth banget. Betul. Saya tidak tahu yang mana. Exactly. But anyway, kita Anyway. lanjutkan. Pertanyaan Let's go. selanjutnya dari Toto Taro. Cara menghadapi quarter life crisis di era gempuran standar TikTok. Silahkan, bagi bapak yang sudah berumur 40-an. Sebentar. Standar TikTok tuh yang mana standar TikTok, Pak? Nggak tahu yang mana. Itu dia, aku juga. Standar TikTok yang mana? Mohon maaf, TikTok saya isinya Family Guy. Oh, Family Guy. Baik, ya Allah, pronunciation-nya. Hey Lois. I wanna make a sushi restaurant. Jadi, Ya tar dulu, standar TikTok tuh yang mana? Kita harus samain standar dulu lah. Atau aku ngomong aja? boleh. Gak tahu, orang masih krisis. Gak tahu. Jangan nyerah. Kenapa? Kenapa tidak boleh menyerah? Nyerah bukan pilihan. Why? Dalam konteks apapun ya. It's an option. It's an option. Tapi kalau buat aku nyerah bukan pilihan. Kalau misalnya memang suka sama satu hal, pengen bisa di situ, kulik, belajar sama orang, belajar sama buku, belajar dari YouTube, belajar dari manapun. Nyerah bukan option. Mungkin lebih baik artinya kayak beristirahat kalau capek. Iya, Daripada capek menyerah. mau istirahat. Oke, komentarnya. Aku naksir cewek juga akhirnya nyerah, Mas. Nah, kalau itu kan berarti Apa? bentar. Emang quarter life crisis ada soal cinta ya? Ternyata bapaknya pendeta. Aduh. Kirain jadi Bapaknya- naksir cowok, Bang. Tadi aku sebenarnya mau bilang itu. Kalau capek di cewek,
Ya boleh aja sih pilihan ya. Opsi Gak kan? maksa juga, ada opsi. Daripada Baik. nyerah mending pindah. Ya, bukan aku yang ngomongin dong ya. Yang bilang si Masio ya. Iya, aku salahin aja ke aku semua. Baik. Kita lanjut kalau begitu ke pertanyaan aku selanjutnya. Ada Alrighty. pencapaian kah yang pernah dicapai selama streaming di Twitch? Yang tadi Yang di-rate dan di-follow dengan beberapa orang dari Riot Games. dapat apresiasi lah dari Riot Games. Oke. Terus ya number wise angka subs count-nya bisa sampai bikin goals terus nyampe. Itu sih Alhamdulillah ya. achievement. Ya alhamdulillah, betul, syukur. Puji Tuhan, alhamdulillah, puji Dewa Zeus. Tapi ya achievement paling besar tetap yang tadi, maksudnya ya bisa punya impact sama teman-teman sekitar walaupun gak gede, gak banyak. Oke. Bisa jalan bareng. Itu sih achievement, itu buat aku achievement sih. Bijak sekali. Gila, super sekali Bapak Mario. Betul. Kita lanjut. Ada plan dan goal kah untuk masa depan? Ada impian dan harapan yang belum terrealisasi kah? Ini stream story ya. Betul. Goals ada, plan gak ada. Plannya belum. Kayak goalsnya ya goalsnya adalah pengen bisa rajin streaming lagi. Tapi susah kayaknya. Iya, nggak segampang itu. Mengingat Banyak. kerjaan kan ya? Ya kerjaan, di luar kerjaan. Ya pokoknya all behind the camera lah. Oke. All things behind the camera. Susah, tapi ya pengen banget. Goalsnya pengen rajin streaming lagi, pengen bisa rajin streaming lagi. Jadi sebuah yang menyenangkan, hopefully. Dream wishes not realized yet. Streaming wise, kita lihat kalau misalnya emang rajin streaming lagi, bisa konsisten lagi, dapat ada dampak apa dari itu ya? Apa ya? Ya kalau misalnya bisa fully support secara funding ya syukur ya. Iya betul. Ya endgame-nya mungkin itu. Selain Tidak perlu kerja 9 to 5 iya, dan bisa bertumbuh pada ini. Oh. kayak misalnya ya kerjaan 9 to 5 passion doang gitu. Full time streaming. Oke. Kan kalau sekarang kan full time-nya 9 to 5 passionnya streaming misalnya. Betul. Jadi dibalik aja misalnya. Kayak aku capek kerja 3 bulan kerja cabut, nggak apa-apa, orang ada pegangan gitu ya. Mungkin itu hopefully kalau misalnya bisa rajin streaming lagi. Tapi ya let's just enjoy the ride aja lah. Oke. Bijak sekali jawabannya. Kalau dulu nggak bijak, biasa aja. Ada lagu ini di apa Maximum Tune. Yang Yang tadi mana? tuh game yang tadi Wangan Midnight Maximum Tune yang kita game time zone itu. Ya, lagunya yang mana? Itu ada lagunya yang Enjoy the Process. Enjoy the process gitu lagunya. Oh, liriknya mirip sama yang tadi, Gangga September. Emang iya? Aku Mirip ya? aku kalau mirip denger ya, lagu mungkin. sebenarnya aku denger lirik dulu baru irama. Sama lagi. Nah, aku juga. Kayak tadi pas denger lagu di request Masio kan Gangga yang September tadi, aku jadi denger, wih lagunya bagus ya, ini liriknya. Itu lagu Gitu. galau padahal. Terus aku like. Mantap. Nanti kita posting mention di Twitter teh. Alright, boleh. Oke. Habis dari aku di sini tidak ada pertanyaan lagi di segmen kedua. Baru segmen kedua sudah 4,5 jam. Paling lama berapa lama? Sampai jam 3 pas setengah 4 dari jam 9. Iya pagi lah. Gokil. Dari di belakang bintang tamunya masih terang, benderang, jam setengah 3 sore di sana sampai udah malam gelap. Oh, orang luar. Oh. Keren tuh. Such Jadi kayak time lapse. really long time. It's much talking. Tapi Much itu dulu. things to talk. Oke. Kita lanjut. Setelah ini kita akan mendengarkan 3 lagu ya. Mau break sebentar, ada 3 lagu. Yang mana lagunya ya? Sebentar. Ada 3 lagu, ada Nearly Mambo dari Block B, ada Mr. Sandman dari The Chordettes, ada Intuition dari CN Blue. Jikam.
Setelah itu kita akan lanjut ke segmen terakhir. Masih bincang-bincang dengan tamu kita pada malam hari ini, Mas Yo. Baik, selamat mendengarkan 3 lagu selanjutnya selagi kita break sebentar ya.